Shalom saudara dikasih Tuhan, kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 2 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam ayat yang ke-9 saudaraku. Saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia, berbunyi demikian. Barang siapa yang melanggar dan tidak tinggal tetap di dalam pengajaran Kristus, tidak mempunyai Allah. Tetapi orang yang tinggal di dalam pengajaran Kristus, ia memiliki Bapa maupun Putra. Nah, di ayat sebelumnya kita sudah belajar tentang memeriksa diri agar apa yang sudah kita kerjakan tidak sia-sia, saudaraku. Nah, yang kedua, ayat sebelumnya lagi ayat 7 kita belajar tentang antikris, dan di ayat yang ke-6 5, 4 kita belajar tentang tetap tinggal dalam ajaran kebenaran dan kasih. Nah, ini saling nyambung, saudaraku ya. Sampai di ayat yang ke-9 ini pelajaran tentang tinggal di dalam pengajaran Kristus akan memiliki Bapa dan Putra. Ini akibat orang yang tidak tinggal tetap dalam pengajaran Kristus, orang tersebut tidak mempunyai Bapa maupun Putra. Dikatakan di sini ya, tidak mempunyai Allah. Nah, ini akibat yang dahsyat loh saudaraku, jika orang-orang tidak mau tinggal di dalam pengajaran Kristus, ya. Barang siapa yang melanggar dan tidak tinggal tetap di dalam pengajaran Kristus tidak mempunyai Allah. Loh, kalau tidak mempunyai Allah, waduh, ya binasa saudaraku ya. Binasa saudaraku. Konteks pengajaran Kristus dalam bahasa Inggrisnya itu the doctrine ya, of Christ. Doktrin Kristus. Doktrin Kristus. Nah, konteksnya pada ayat ini mengacu pada ayat yang ke-7. Ayat ke-7 kan tentang penyesatan antikristus, yaitu Allah yang menjelma menjadi manusia di dalam Kristus Yesus. Nah, orang-orang yang tidak mengakui hal ini tidak mempunyai Allah, sehingga pasti tidak memiliki keselamatan. Sedangkan orang yang tinggal dalam pengajaran Kristus, dia memiliki Bapa maupun Putra. Tentu saja Roh Kudus, karena tiga pribadi Allah tidak dapat dipisahkan. Nah, kita akan masuk lebih dalam lagi tentang kata tinggal tetap. Jadi dikatakan di sini kan barang siapa yang melanggar. Kalau melanggar, tidak tinggal dalam pengajaran Kristus, mendirikan pengajaran lain, bahkan menyesatkan, ikut antikris, ikut pengajaran antikris, maka tidak mempunyai Allah, tidak punya keselamatan. Nah, kata tinggal tetap ini bicara mengenai durasi waktu, saudaraku. Ukurannya bukan tahun, tapi seumur hidup sampai mati. Wahyu 2 ayat yang ke-10 bagian C. Atau sampai kita ikut pengangkatan, saudaraku. Nah, jika di ayat 8 ini, ayat yang ke-8 sebelumnya dibutuhkan tetap konsisten. Di ayat 9 ini dibutuhkan tetap konsisten, saudaraku. Konsisten untuk apa? Untuk tinggal di dalam pengajaran Kristus. Jadi jangan dibilang saya sudah 10 tahun mengenal Tuhan dan belajar firman Tuhan, tapi tahun ke-11 saya mundur. Itu dikatakan tidak setia, dikatakan tidak tinggal tetap, dan mundur ya kehilangan keselamatan. Jelas saudaraku ya. Jadi harus ada konsistensi untuk tinggal tetap. Nah, jika kita melihat ayat ini, ayat 9 ini dengan secara lebih luas, saudaraku, maka kita diminta untuk tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Pengajaran Kristus itu bisa diartikan kebenaran firman Tuhan. Dalam Alkitab kita tinggal belajar. Kita selidik firman, belajar firman, dan praktekkan, taati. Nah, jikalau tidak, saudaraku, maka dosa akan mengikat kita sehingga kita akan makin terjerumus dalam dosa sampai binasa kekal di neraka. Nah, ini pengertian yang lebih luas. Kalau artikan pengertian yang sebelumnya, kalau orang yang tidak tinggal tetap dalam pengajaran Kristus, yang melanggar apa? Yaitu ajaran Kristus mana? Ya di ayat 7 ya kan. Yang lebih luas, barang siapa melanggar tidak tinggal dalam kebenaran firman, maka
dosa tuh akan mengikat, masuk lebih dalam, lebih terjerumus dalam dosa, akhirnya binasa kekal di neraka. Dan ayat yang ke-8 masuk lagi. Kita akan kehilangan sesuatu yang sudah kita kerjakan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Nah, alasannya adalah kebenaran itulah yang bisa memerdekakan kita dari dosa. Jika kita tinggal tetap dalam kebenaran firman Tuhan, Yohanes 8 ayat yang ke-32, maka kita bisa konsisten merdeka dari dosa. Karena kita sudah mati lepas dari dosa. Roma 6 ayat yang ke-1, yang kedua terjemahan lama. Putra manusia Yesus juga mengatakan bahwa orang yang mengasihi Allah harus mengasihi dan menuruti firman Tuhan, sehingga terjalin persekutuan dengan Allah. Yohanes 14 ayat 23 sampai 24. Nah, jika kita mengasihi firman, maka kesimpulannya adalah kita juga harus mengasihi Allah. Nah, itu nggak bisa dilepaskan. Sesuai ayat yang ke-6, 2 Yohanes 1 ayat ke-6. Tanda kasih berjalan menurut perintah-perintahnya. Apakah perintah itu berjalan dalam kasih? Muter aja, tidak bisa dilepas. Jadi satu kesatuan. Nah, kalau tidak punya firman, tidak mengasihi firman, maka jelas tidak memiliki Allah, dan itu perkara dahsyat. Oleh karena itu, saudaraku, tekun belajar firman Tuhan, the doctrine of Christ. Tidak hanya doctrine of Christ, doktrin Kristus, tidak hanya itu, tetapi juga secara lebih luas, pengertian lebih luas, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kemudian lakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, sehingga tiga pribadi Allah tetap tinggal dan bekerja menyempurnakan seluruh segi hidup kita sampai jadi seperti Kristus. Bisa paham ayat ini, saudaraku ya? Jadi ayat 9 ini punya dua pengertian yang saya ulangi sebagai kesimpulan akhir. Pengertian yang pertama mengacu pada konteks ayat ini, yaitu barang siapa yang melanggar dan tidak tinggal tetap di dalam pengajaran Kristus, doktrin Kristus. Apa doktrin Kristus? Ayat yang ke-7, Kristus telah datang ke dalam daging. Orang tidak mau percaya itu, ya sudah, tidak punya Allah. Gitu loh, tidak punya Allah. Tapi kalau kita percaya, kita mau tinggal dalam kebenaran, dalam pengajaran Kristus itu, kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, satu-satunya juru selamat, satu-satunya penebus kita, maka kita punya Bapa maupun Putra, dan tentu saja Roh Kudus. Nah, ini pengertian sesuai konteks 2 Yohanes, tapi pengertian secara lebih luas, kita bisa mengartikan pengajaran Kristus ini sebagai kebenaran firman. Barang siapa yang melanggar firman Tuhan, tidak tinggal tetap di dalam firman Tuhan, maka tidak mempunyai Allah. Alasannya apa kok tidak mempunyai Allah? Karena kalau kita tidak mau menuruti firman Tuhan, maka dosa ini akan merongrong kita, akan menjerumuskan kita. Iblis akan bekerja dengan dahsyat, kita semakin terjerumus dalam dosa yang dalam-dalam, dan orang yang berdosa, kasih Bapa nggak ada dalam dunia, nggak ada dalam orang tersebut. Barang siapa mengasihi dunia ini, kasih Bapa tidak ada dalam orang tersebut. 1 Yohanes berapa? 2 ya, ayat yang ke-15 ya. 1 ayat 2 ayat yang ke-15, 16, 17. Ya. Ini kasih Allah nggak ada dalam orang tersebut. Nah, dengan secara otomatis kesimpulannya adalah tidak memiliki Allah. Nah, hati-hati saudaraku ya. Hati-hati sekali. Kalau kita sudah mengerti firman, belajar terus, jangan sampai melenceng dari firman Tuhan. Sayang saudara, firman ini adalah penuntun untuk masuk dalam kekekalan. Satu-satunya buku yang bisa menuntun kita masuk ke dalam kekekalan sorga. Dituntun sampai dikatakan di dalam ayat 9 jelas loh, barang siapa melanggar tidak tinggal tetap dalam pengajaran Kristus, dalam firman Tuhan, hati-hati, tidak punya Allah. Tidak punya Allah berarti tidak masuk neraka, tidak masuk surga, masuk neraka. Yang ini sedikit dari pengertian dari ayat yang ke-9, dan kita mau terus belajar firman dengan rendah hati, dengan lembut hati. Kita belajar firman setiap malam, periksa diri kita. Ayat ke-8, ayat ke-7,
doktrin Kristus ya, doktrin Kristus kita harus pegang. Percaya satu-satunya juru selamat yang sanggup menyelamatkan. Percaya Yesus adalah Allah, juru selamat dunia. Dan dia menjelma menjadi manusia selama 33,5 tahun untuk menebus dosa kita. Dan setelah kebangkitannya dia kembali menjadi Allah. Nah, jadi saling berkaitan satu dengan yang lain ya. Ini ayat yang ke-9. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.